Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu mengabsen Ahmad hadir? Hadir. Aila hadir? Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini hadir semua ya. Ibu mau tanya nih, sebelum melanjutkan ke materi. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kita membahas tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah. Ibu harap untuk materi kali ini kalian dapat memahami dan bisa membedakan jenis-jenis peninggalan sejarah. Silahkan dibuka buku paket halaman 81. Langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah. Berbagai bentuk peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Nah, di Indonesia banyak sekali peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh wilayah. Peninggalan sejarah tersebut antara lain berupa bangunan, tulisan, dan peralatan yang digunakan pada masa lalu. Peninggalan sejarah yang berupa bangunan, misalnya candi, masjid, gereja, pura, istana, keraton, benteng, dan sebagainya. Peninggalan sejarah yang berupa tulisan atau karya sastra seperti naskah, kitab, surat perjanjian, dokumen, dan prasasti tersimpan di museum. Peninggalan sejarah yang berupa peralatan seperti kapak lonjong dan kapak genggam terbuat dari batu, sedangkan kapak corong dan kapak panjang terbuat dari tulang. Kapak ini digunakan sebagai alat pemotong. Nah, di situ Ibu memiliki contoh gambar prasasti Kutai dan ada kapak lonjong dan juga ada kapak corong. Selanjutnya ada jenis-jenis peninggalan sejarah. Jenis-jenis peninggalan sejarah itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada prasasti. Prasasti adalah piagam yang tertulis di batu atau tembaga. Yang kedua ada karya sastra. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha banyak karya sastra yang berupa kitab sastra dan cerita rakyat. Nah, yang ketiga ada istana, keraton, gedung, dan rumah. Istana, keraton, gedung, dan rumah yang memiliki nilai sejarah seperti Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Bogor, Keraton Kasunanan di Surakarta, Keraton Kesultanan di Yogyakarta, dan Keraton Kesepuhan di Cirebon, gedung kantor berita Domei, rumah Laksamana Maeda, dan rumah Insinyur Soekarno di Jakarta, dan lain sebagainya. Yang keempat ada monumen. Monumen dibangun sebagai penghormatan terhadap jasa perjuangan para pahlawan seperti Monumen Proklamator dan Monumen Pancasila Sakti di Jakarta, serta Monumen tempat tinggal Jenderal Sudirman di Purbalingga. Selanjutnya yang kelima yaitu ada masjid dan gereja. Masjid dan gereja yang bernilai sejarah antara lain Masjid Agung Demak dan Gereja Portugis di Jakarta. Selanjutnya yang keenam yaitu ada makam. Makam yang memiliki nilai sejarah antara lain makam Raja-Raja Talo di Makassar, makam Raja-Raja Kasunan dan Kasultanan di Imogiri, Yogyakarta, makam Sentot Alibasa di Bengkulu, makam Sunan Gunung Jati di Cirebon,
makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan makam Insinyur Soekarno di Blitar. Selanjutnya yang ketujuh ada benteng. Benteng adalah bangunan yang mempunyai nilai sejarah perjuangan seperti benteng Otanah di Gorontalo, benteng Fort di Koch di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, benteng Hollandia, dan Bomel di Jakarta. Selanjutnya ada candi. Candi adalah bangunan kuno terbuat dari batu. Candi digunakan sebagai tempat pemujaan, ibadah, atau makam raja-raja. Adapun ciri-ciri peninggalan sejarah. Contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada candi di Jawa Timur. Candi di Jawa Timur pada umumnya adalah candi Hindu. Bentuknya cenderung langsing, fungsinya sebagai pemakaman dan pemujaan dewa. Nah, yang kedua ada candi di Jawa Tengah. Candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya adalah candi Buddha. Bentuknya cenderung tembun, berfungsi sebagai tempat ibadah. Nah, di situ Ibu ada contoh gambar candi Jawa Tengah dan candi Jawa Timur. Selanjutnya, cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah sebagai budaya bangsa dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, menjaga keutuhan benda-benda peninggalan sejarah. Yang kedua, tidak mencoret-mencoret dan membuat kotor benda-benda peninggalan sejarah. Yang ketiga, tidak mengambil dan memperjualbelikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai barang antik. Yang keempat, yaitu melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Selanjutnya, manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Manfaat yang didapat dalam menjaga kelestarian peninggalan sejarah antara lain yaitu yang pertama, memperkaya khazanah kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, menambah pendapatan negara karena digunakan sebagai objek wisata. Yang ketiga, menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Serta yang keempat, membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan untuk objek penelitian. Baik anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan membagi 6 kelompok untuk kalian berdiskusi mencari atau mencatat peninggalan sejarah yang ada di lingkungan kalian. Nah, selanjutnya hasilnya kalian presentasikan ke depan ya. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kalian sangat luar biasa. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, Ibu akan memberi tugas rumah, dibuka buku paket halaman 89. Nah, di situ ada soal-soal, silakan dikerjakan, ditumpuk pada minggu depan. Baik, sebelum Ibu tutup, kita membaca berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.